kadang kalau mau kita memikir supaya ilmu itu tidak terputus meskipun ini termasuk ilmu hakikat. Ya supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contoh yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknanya itu yang standar ya, kullu syai'in disekabiannya perkara halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat entah itu syarah Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur, semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi dangkal. Mesti ngeten logikanya ya. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tartahila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, itu mudi-mudi tak ulang. Andai kan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata ibu itu sudah lengkap, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni bareng-bareng mungkin dan sebagainya kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga apa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Ya, surga itu bukti ridho Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman, karena ada suh. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa derek? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suh. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat ibadah kok ngenteni sumpun kesuban. Allah wujudnya saiki. Lho kita ini kan nyembah Allah. Allah wujudnya saiki kok ditunda sumpun bodoh tak pintar. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi ya anda saiki tobat muharram ini apa? Tobat. Paham ya? Itu ngerti. Kalau balik balik. Kalau surga bukan berarti terus gini. Terus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lha coba surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka suatu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suatu juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Abdul Qadir, ilahi ridho ka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridho ka apa? Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikat tuh, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Kok paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin goblok-goblok nak ibadah. Iku kesuwennya ngeten. Engkau mulang Ruhin, kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah sono ridane. Sehingga mulane kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amali wis niat wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake ya. Jadi ya misalnya ra tidur lah ya ora apa-apa, mulang Ruhin ra tidur ora apa-apa, pengen tidur Ruhin ra tidur ora apa-apa. Mulane cara kanjeng Nabi wong niat apik ra tidur tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sudah kau yang turun situ paham? Itu ditulis situ paham? Dan sampai ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud.
Jadi kemana kata sekolah misalnya kepengen haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan di pulau kepengen. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu. Boleh haji ya ridhani Allah. Sekarang juga yang ridhani Allah. Dari ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak. Mungkin apa Rukin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kan kepengen suka, kepengen sodako. Kepengen sodako dari ridhani pengiran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono caranya diri ridhani pengiran. Sabar ngempet. Mau sama juga. Jadi rasa kesusu paham kan? Jadi itu memang begitu. Orang hakikat itu nggak pernah kesusu. Itu jenis wal akhri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mereka zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham ya? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal akhri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi. Illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu nanti itu kan terlambat paham ya? Itu nawar maknanya wong apa? Hakikat. Dan itu rumah saku lebih cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas nopo saya. Jadi sampai malah enak. Jangan sih kalau enak. Jadi mulai koma isi ibadah. Delek-delek kau bujuk bisa ngaji mulai ibadah. Tidak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Mulai ada sampean terima sampean. Aku ulang mawon itu biasa. Jadi Gus Amin dong ngalu kok. Nggak terus piye hukumnya piye. Lalu kalau ada cerita. Kiai Arwani top-top Kiai Quran top-topnya Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. So kalau bunyainya itu agak terang. Bawa urusan belanja bawa apa agak terang. Cuma bedanya masjid. Jadi ya berkarya sekali lebih aman. Yang lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu soal enggak ngaji di rumah baru kan. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Momennya ditambah mertua barang tuh dia. Butuh tahu problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalak ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area larang. Abado tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia anak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Pane kenapa mubalak mlebu? Mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok dari pangeran di ibadah, berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Nah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata terus sudah dihitung ora pangeran, paham nggih? Paham ya, ngomong nara pengeran. Jadi intelektual itu tobat. Paham ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di? Jadi nak goblok itu rasa di syariat. Terus goblok ditulis ning koran jadi buku. Wong goblok di syariat, di syariat. Dari awal nanti ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh. Lillahi ta'alanya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya. Mari kita merasa ibadah. Nah, di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan. Ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tak disuruh. Misalnya orang pujian, ngenteni kiai ini teko. Karena kiai ini sepuh wota atau abang imami kok ngombe pilse, bariku ndedeg-ndedeg ra teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku isih sholat terus senajan to urung sholat. Ngono Kanjeng Nabi itu dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Ya kok sulailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turun. Sing Umar menuduk ikan tong kelontangan. Mantan preman, dari mantan apa? Preman. Turun. Nah, makanya akhir kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu walam yatawat. Cari wong fakir. Mergo aku nunggu. Nunggu nek geser ora apa. Oh, cari wong fakir. Cari wong ono-ono ae. Urune itu apa sing gaplek-gaplek yang melungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu ya? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholatmu dicatat mulai mau ngantai. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat.
Rugen ya tau melarat nganti saiki. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus kowe sabar ya ibadah. Jika orang kemrungsung aku ibadah ngenteni sudah begitu juga yang ingin haji. Ditekir apa haji, tapi ketika dia ingin jadi legenda, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia terus berdialog dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun itu transaksi. Inna wasara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini yang asli Dawi Nabi, ora Dawi Mubalek. Ini ilmunya ulama, bukan Mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah, itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, Inna wasara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madem di badok ya sujud, dua lesan ya gue mulang, mertua dua lesan ya gue ngandani mantu ya gue takdir mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes den. Kok ditonggo juga lo mau ngenes den. Wes melarat ditonggo apa? Suka. Terus matur ya Rasulullah, "Dhahaba ahli dusur bil ampat." Tiang-tiang sugih nak moro putih-putih kok gowo donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi wa tasaddaquna bi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah. Jadi kamane wong melarat ngenes. Duwe rival soleh ditandingnya angel. Mergo salate padha. Mulane wong melarat seneng nak wong sugih apa to unggul aku. Wong soleh melarat nek bisa iki saleh juga ya gak trimo. Pak mata ngomong itu. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula dite tonggo soleh, salate kados kita, matane kados kita, cuma wae takut baguna dibuduli aman. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fikul di sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi, tapi tak terang lebih lucu, mungkin paham. Sistem wujud kita, tapi saya ini bahas wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial, karena saya pas umur 40. Nak waras, nak waras jadi paling waras. Ya ini waras, sampai malah kayak apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif gak maksiat. Nggih, jenenge orang penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar abe sapa jenenge orang. Ketika agama saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah yang gawe aku, Allah yang menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal sahaja saja itu orang sudah min ahli jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo mau ning neraka selawase pangeran yo ana salahe. Iku mau kalau ngira hadis kutsi, sak bedik-bedike wong misalnya umurnya 1 tahun masih ate 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ra pangeran nopo, Dok? Makane pangeran anyiksa yo ana batese wong masih ate wong yo ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, diupokno pangeran swarga. Kowe ora babang bu swarga. Jare wong iku ge, ngertos Gusti di kula taat ra masih tak umur-umur. Iya, tapi nek swarga 80 tahun wae nek taat mau 80 tahun riang. Ya nak maksiat 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun wis swargane yo. Yo kene neraka ae nang kok bar 80 tahun nak pindane. Neraka untuk atem 80 tahun.
Boten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krono fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadholku. Menawa kaya apa wong swarga kok abadi, mergo fadhole Allah lan kanjeng Nabi ngendikan tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah. Juga tidak engkau ya Rasulullah. Wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya. Kecuali dikasih rahmat. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah, yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang sakit cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Ahmad Soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus malah mau bilang tahun, paham no? Wes ngono sik kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ono critane swarga, pas ada kok swarga, eling stabil tak kon rokok kan ya mboten enten. Ya ora dikocok ambek pengenan ya. Nah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mereka mlebu swarga karena fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah. Karena dengan wujud kita bersaksi. Mengenai kanjeng Nabi bersaksi terus. Lalu ngomong soleh-soleh pas-pasan kok sampai ada yang pengiran kan pada sholat, pada tawaf. Nah kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya itu bisa eling pengiran. Perkara mangan itu barang sepele penting aman. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca Bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa. Nabi juga bilang Alhamdulillahilladzi adzabanil azaba. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillahilladzi adzabanil azaba. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi apa? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama tidak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang tidak usah ngeluh. Nah, aku ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi jenazah rendah. Orang sing minat. Paham ya? Nah jabat ya sing syukur mergo amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atas kula anu kiye cilik ya syukur, kiye gede syukur. Sampeyan bubar ya syukur mawon. Kula niku ndonga pe pangeran, angger pangerane ora sing bubar ngono kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal kecil. Wa imnatatul azam min at-tariq sedekah. Kue kono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Nah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan, wafi buti ahadikum sodakotin. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut, wafi buti ahadikum sodakot. Dalam organ buduk kamu itu juga sodakot. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Pengurusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alai salah wadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah ini salah letak iman yo dosa. Mulane bojo sok ben kabeh masuk LL langsung ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikek sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dene terak kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makanya dari Nabi, api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti itu terus kena elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa karena Nabi ngertinya Nabi loh. Kawin itu tak zina. Kawin model saiki ra engke-engkean ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aqdulil basar wa ahsanul farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aqdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Enggak sampai anak tua, bina anak, ada sing rumah, pakaian teori. Sing anak gue nanti tua sopo. Sing anak soleh sopo. Malah doa arep mati nih bapak ya pirang. Boleh uang suka kakian teori, suka kakian apa? Nanti anak kan enak, anak tua ada sing rumah. Mungkin zaman suka rulali wong tuamu, paling nasib pun darang ngono iku padha. Lan ambil. Paham ya? Iki biasa banget, Pak. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suktuwa sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suktunya juga. Jadi kalau nunggu nanti terlambat.
Nah itu orang hakikat bilang, lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tantakhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat subtuah ya sekarang, melihat ridho ya apa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mengenai Allah sahabat ketika dia di akhir bagian ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Itu ya boleh ridane pengiran. Aku nenggene nyebarno Islam ya boleh ridane. Aku nenggene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Ruang syariat sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul. Kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Yang disebut fikul isulama menakna sudah. Kue iso kok masjid mergo sikilem normal ora tetep. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing gak ada kowe nang masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minan nas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namungan kula nganggep sampeyan niku ora wong sepele. Soal pantas itu anggap ahli kayak pulau. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga sawangannya yang mau onggokan daging sekeluyar-keluyur ngono wae, paham ya? Itu ora kasus sampean, ora kasus pulau, paham ya? Paham? Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melo-melo, paham ya? Aku sudah sampai jadi kawula sing model ngoten aku bilang besar iki apa? Dalih. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem syarat kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah. Nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah. Ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah. Keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah berhaji. Ibadah enak ini Ka'bah. Nanti jauh enak kabeh. Gak apa pengirannya ganti. Utak kok elek. Apa pengirannya apa? Pengiran sini Ka'bah baik sini bidukan ini podo. Paham gitu? Oh? Podo. Jadi nak malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah dia pengiran Ka'bah ya Allah ning Indonesia gini apa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang nggak mungkin cara saya kasih kok ngubungi langgar berduaan. Ya sudah gitu. Mau kenaan panitia ini di komersial loh. Mau tekan elek mesti di komersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijab. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dari kita orang itu bersak. Tapi dengan kita wujud, kita bisa melok nyekseni kekuasaan Allah. Sebuah biaya bentuknya, sebuah biaya kadarnya, dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaan Allah. Dan itu yang disebut walladzina amanu wa amilu sholihat. Terusnya ulaika humus siddiqun wa syuhada'u inda rabbihim. Orang-orang yang iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu. Itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan ya juga gara-gara wujud durakane pangeran. Iku mulai perkara. Mulane ketika Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khallas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana. Kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata astagfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bukan dimulai dari kata istighfar. Kata Nabi istighfar terbaik itu lafaznya ini Allahumma anta Rabbi jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta ora ono pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi jenengan pangeran kula khalaqtani. Pokoke piye jenengan kadung gawe kula. Resiko gawe kadang lho nggih maksiat niku. Jadi piye wae madun maksiat, rukin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ono ya ora maksiat. Jadi kemarin pangeran ora ada keteror waduh. Istighfar model neror. Iku dari sarah-sarah hati juga udah piye wae maksiat itu perkara wujud.
Meskipun piye wae taat ya krana Jadi saya cerita saya pengiran. Gusti, piye wae jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Makanya kula boten seneng. Muni asal proton kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang itu pesimis dan hubungan dengan Tuhan itu negatif. Kesannya kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan asal ping 1 kula boten cocok. Ping 1 boten cocok. Mun sampean kula ijazah, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampai astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis, ya Allah Gusti dosa tok kula teng dunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenan tampa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nang sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi tidak cara ngendikan gini. Antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala jika mastatatu, selagi kula mampu kepengine kula nggak anut perintah jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu ulaka gini mati kali ya. Cek gendho kaya apa Gusti kula urip teng dunya. Cek kula gendho cek napa, kula tetep urip nggone mati jenengan. Jadi tetap melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu dino, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud. Nah kowe wujud tahu mateni wong, yo iso dosa nyelametno nyawane wong kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, tak bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak membunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat itu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Sehingga cara ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imam kan bahasa ilmu hakikat itu dimulai sekarang juga. Pengiran wujudnya saiki penting iso ben blok paham. Lho sowan pengiran saiki paham nggih. Eling lho iki bakat ilmu hakikat. Ojo medun kelas ojo niki bakat hakikat. Mungkin mursid. Maksudnya ben gede-gedenya tambah kok aras. Benro, lu Tuhan pengiran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah soal Allah. Tentu kita kudu ikhlas semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Aku laka binikmati kalian, piye mawon Gusti, kula tetep balik nikmati jenengan. Status saya wujud ini mergo nikmati jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhirnya gara-gara kula nyekseni wujude jenengan anak maksiat yo sungkan. Wa abu laka bidamri falfirli nak pas kula dosa ke jalan sepuro. Mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro falfirli. Fa inna la yafiru dzunuba illa anta. Sing saged sepuro dosa namung jenengan. Ora bakal sawake dhewe di sepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir di sepuro ta ora ya. Ora sepuro ana bun rokok. Nah di sepuro untuk sesuatu itu goblok. Enggak ada Nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa inna la yafiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah awakmu ora usah ora penting lah menemu ngantuk. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya akan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ada wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus ada. Agama langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud itu dilenyapkan. Berarti zaman Adam ya Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud ya wujud sing iso diagamkan. Lah wujud sing ini iki tanpa eksistensi, tanpa apa? Eksistensi. Lho bahasa iki wujud, tapi ora matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud ya ora karepku dhewe, engko aku mati kapan ya ora karepku dhewe. Wujud model apa ngene? Itu wujud-wujudan. Madun zaman wujud itu orang karena PDW, berwujud itu orang karena PDW. Mati ini kapan? Ya orang nasi pipi ya orang. Lo wujud orang awake. Jadi lagi jenis wujud-wujud yang rentan. Lah wujud yang rentan disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil.